Ya, shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan kami di sini, Gereja Injil Karunia Makedonia Jakarta Timur. Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama belajar firman Tuhan untuk bertumbuh bersama, berbuah dan menjadi dewasa rohani dalam Kristus. Semoga melalui pelayanan iman secara online seperti ini, baik melalui Facebook maupun YouTube, Bapak Ibu Saudara, dapat terus menikmati berkat firman Tuhan dan selalu merasakan damai sejahteranya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembahasan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat terima kasih bagimu Bapa di dalam surga, Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang telah mengaruniakan kepada kami segala berkat rohani di dalam sorga. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang ajaib, yang luar biasa hari ini kami dapat menikmati kembali, dan biarlah semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan saat ini, mereka semua diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, kali ini kita akan lanjutkan lagi membahas firman Tuhan seputar ajaran dasar iman Kristen yang sangat penting, yaitu doktrin gereja, kerajaan, dan gereja tubuh Kristus. Sebuah pengajaran firman kebenaran tentang bagaimana Allah telah menetapkan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus sesuai dengan cara dan rencananya untuk menjamin hidup yang kekal bagi kita orang-orang yang percaya kepada salib Kristus. Sehingga kita dapat lebih meyakini lagi seluruh kebenaran Alkitab yang dibagi dengan tepat, bahwa kita semua orang-orang kudus milik Allah saat ini bukanlah tergabung dalam komunitas yang disebut Israel rohani, yaitu gereja kerajaan di bumi, tetapi kita adalah tergabung dalam komunitas gereja tubuh Kristus yang sorgawi. Maka melalui kesaksian hidup kita pun sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang sorgawi akan dapat menolong banyak orang untuk mengalami perjumpaan dengan kebenaran yang murni, yaitu supaya mereka menerima kehidupan kekal dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, dan menggenapkan seluruh kehendak Allah untuk meraih jumlah yang penuh jiwa-jiwa diselamatkan masuk ke dalam tubuhnya yang sorgawi. Amin. Nah, untuk membahas topik pelajaran firman Tuhan yang sangat penting ini, maka kembali saya sampaikan bahwa kita akan membicarakan semua kebenaran terkait topik yang besar ini dalam 9 sesi atau 9 kali pertemuan, dan ini adalah sesi yang kelima. Maka saya berharap Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya dari awal sampai selesai 9 episode pembahasan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita persiapkan Alkitab kita untuk selanjutnya nanti kita akan membuka ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan topik pengajaran bagaimana kita dapat mengetahui dengan sangat jelas dan tepat bahwa Tuhan telah menentukan bagi kita sebuah kabar baik atau kabar sukacita, Injil yang menyelamatkan berdasarkan Alkitab sebagai sarana yang dipakai oleh Tuhan, sehingga kita tidak berusaha memakai cara lain atau mengatakan hal yang lain, melainkan sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang kudusnya dengan konsisten dapat mengajarkan seluruh kebenaran-kebenaran Allah yang dibagi dengan tepat dan menjangkau lebih luas lagi jiwa-jiwa dan membawa damai sejahtera Tuhan kepada dunia yang terhilang bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, pertama-tama mari kita melihat dulu bagaimana Nabi Yeremia memahami dan telah menubuatkan bahwa perjanjian baru adalah sebuah ikatan perjanjian yang melekat antara Allah dengan Israel, bangsa pilihannya, yaitu bangsa Yahudi, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Untuk lebih jelasnya mari kita buka firman Tuhan dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 37. Demikian firman Tuhan.
Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang dan menetapkan bulan dan bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Jadi menurut Alkitab, Bapak Ibu Saudara, untuk siapakah perjanjian lama dan perjanjian baru itu ditujukan? Jelas itu khusus untuk bangsa Israel, bukan untuk semua bangsa. Baik perjanjian lama, sekali lagi, maupun perjanjian baru, keduanya adalah merupakan perjanjian kontrak antara Allah sebagai Raja dan Israel sebagai bangsa kerajaannya di bumi ini. Bagaimana kita tahu hal itu, Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat lagi dalam kitab Ibrani pasal 8, ayatnya yang Ibrani pasal 8, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Ibrani, perlu kita ingat di sini bahwa kata Ibrani, ya, atau dalam King James Version dikatakan Hebrew, itu adalah menunjuk kepada sebuah ras manusia keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang tinggal di tanah Kanaan atau di Palestina secara literal atau secara harfiah, ya. Dan terkait hal ini mungkin juga ada banyak orang yang belum mengetahui bahwa sebelum Israel merdeka kembali sebagai sebuah bangsa yang berdaulat pada tahun 1948, selama ratusan bahkan bisa disebut ribuan tahun, para teolog atau sarjana Alkitab beragama Kristen melihat dan berpikir bahwa Israel sebagai sebuah bangsa tidak mungkin benar-benar bangkit lagi. Tetapi itulah di pandangan manusia yang keliru, ya. Lain di pandangan Allah. Israel akan tetap eksis sebagai bangsa khusus milik Tuhan untuk selama-lamanya. Dan mereka semua yang percaya kepada Mesias dalam masa penggenapan perjanjian baru yang akan datang, mereka itu adalah Israel rohani. Nah, selanjutnya kita juga akan dapat melihat lagi bagaimana Nabi Maleaki dan juga penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, hukum persembahan persepuluhan itu adalah diberlakukan khusus kepada bangsa Israel. Ya, sekali lagi bukan wajib ditujukan kepada semua bangsa. Mari kita baca firman Tuhan dari Maleaki pasalnya yang ke-3 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu.
Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan yang ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Israel tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, di sini kita sangat perlu berhati-hati mengoreksi dengan terjemahan Alkitab yang paling tepat, ya. Tadi di ayatnya yang ke-9 dalam Alkitab King James Version dikatakan begini, Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Perhatikan kata-kata this whole nation. Kata nation di sini bentuk tunggal, bukan bentuk jamak. Makanya diawali dengan bentuk demonstratif pronoun. Kata dalam bahasa Inggris this, ya, this bukan bentuk jamak this, tapi this artinya secara spesifik seluruh umat bangsa ini, yaitu bangsa Israel. Bukan these whole nations, artinya seluruh bangsa atau bangsa-bangsa ini yang ada di muka bumi. Tapi khusus kepada bangsa Israel saja keharusan persepuluhan itu Tuhan perintahkan. Ya, saya tidak tahu apakah ada atau tidak ada kepentingan tertentu sehingga ditaruh terjemahan seluruh bangsa dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia di Maliaki 3 ayat 10 ini. Dengan menghilangkan kata artikel ini untuk menunjukkan kepada satu bangsa saja, yaitu Israel. Ya, sekali lagi saya tidak tahu itu, ya. Nah, kemudian kita baca juga di Ibrani pasal 7 ayat 5 dan 9. Kita akan baca dulu, ya, terlebih dahulu, yaitu di Ibrani pasal 7 ayat 5 dan 9. Demikian firman Tuhan. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Ayat 9, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Jadi fakta firman Tuhan semakin memperjelas lagi bahwa di sini dikatakan bahwa para imam Lewi mendapat tugas memungut atau mengumpulkan persepuluhan dari seluruh umat Israel, dari 11 suku Israel tentunya, di luar suku Lewi, harus mereka lakukan menurut aturan hukum Taurat. Dan juga erat sekali hubungannya dengan Abraham, nenek moyang bangsa Yahudi. Nah, sekarang mari kita lihat dalam kitab perjanjian baru, bagaimanakah janji atau program perjanjian antara Tuhan Allah dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Apakah program janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya secara fisik pernah dihapuskan, terkhusus pada saat kehadiran Yesus di bumi ini waktu itu? Pertama-tama kita bisa melihat di kitab pertama perjanjian baru, yaitu kitab Matius pasal 1, yang dicatat mula-mula di sana adalah tentang silsilah Yesus Kristus yang terkait dengan
Abraham, Ishak dan Yakub, Daud dan seterusnya. Sebagai garis yang menurunkan Mesias, sama sekali tidak ada tanda-tanda perubahan dalam rencana Allah ketika menghadirkan Yesus Kristus di tengah-tengah bangsa Israel. Artinya, program apa yang dijanjikan oleh Allah sebelumnya di zaman nabi-nabi perjanjian lama, yaitu kerajaannya di bumi yang akan didirikannya di tengah-tengah bangsa pilihan itu, yaitu Israel, secara real, itu sama sekali tidak ada perubahan atau penundaan sejak waktu Yesus lahir. Dan justru kelahiran Yesus Kristus sebagai seorang anak, bayi kecil waktu itu adalah merupakan pertanda bahwa bagi bangsa Israel, bahwa apa yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka sedang digenapi. Hal ini sangat jelas sekali kita ketahui dari perkataan malaikat yang menjumpai Maria, ibu Yesus waktu itu. Mari kita lihat pertama-tama, masih dalam kitab Matius pasal 1 ayatnya yang 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak-anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Hal itu sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Maria dan Yusuf yang mendengarkan perkataan malaikat pada waktu itu, tentu mereka memahami pesan-pesan daripada malaikat itu sebelum pemenuhan harapan yang sudah sejak lama dinanti-nantikan oleh bangsa mereka sendiri, yaitu program janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, untuk mendirikan kerajaan sorga di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah bangsa Israel. Sama sekali kita tidak melihat indikasi bahwa malaikat itu memberikan pesan bahwa kelahiran Yesus adalah berkaitan dengan kepentingan seluruh umat manusia di dunia ini. Tidak. Ya, melainkan pesannya ditujukan hanya kepada orang-orang Israel saja. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-33, demikian firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Bahwa malaikat yang berbicara kepada Maria, ya, saudara-saudara, mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh Maria dari Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi besar, dan Allah Bapa akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, leluhur Yesus secara jasmani. Dan Yesus ini akan menjadi raja selama-lamanya atas seluruh keturunan Yakub, yaitu Israel, hingga kekal, tidak berkesudahan. Ya, itu tadi yang kita baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33. Tentu hal ini sangat relevan dengan perkataan Yesus dalam Matius pasal 15 ayatnya yang ke-24, di mana Tuhan Yesus mengatakan dengan sangat jelas bahwa dirinya, Yesus Kristus sendiri, diutus oleh Allah Bapa hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan kepada seluruh umat manusia atau seluruh bangsa-bangsa. Dan untuk lebih jelasnya, maka kita akan membaca firman Tuhan ini, ya. Dan sekali lagi Yesus menyadari betul bahwa misi yang diberikan Bapa yang diembannya sendiri sehingga ia datang ke dunia ini adalah untuk spesifik atau khusus kepada keselamatan domba-domba yang hilang dari umat Israel, yaitu orang-orang yang belum beriman dari antara orang Israel pada waktu itu, ya. Bukan dia diutus untuk domba-domba yang hilang dari semua umat manusia di dunia ini, ya. Dan lagi pula tidak pernah bangsa-bangsa lain itu disebut adalah domba-domba yang hilang.
Nah, apakah ini hanya urutan pelayanan Yesus dalam skala prioritas? Ya, artinya dari bangsa Israel kemudian ke bangsa lain? Tidak. Ya, sehingga ia terlebih dahulu melayani bangsa Israel, lalu kemudian dia akan pergi nanti ke luar bangsa Israel juga? Oh, tidak sama sekali. Yesus tidak menjawab seperti itu. Tetapi ia katakan dirinya diutus hanya untuk menggenapi program janji Allah dalam perjanjian lama yang ditujukan kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Ya, sekali lagi pula orang-orang berdosa dari bangsa-bangsa lain itu tidak pernah disebut domba-domba yang hilang, tetapi hanya dipakai untuk menunjuk kepada orang-orang Israel saja. Domba-domba yang hilang itu dipakai untuk menunjuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel atau keturunan Abraham secara jasmani. Orang-orang dari bangsa lain itu disebut adalah orang-orang kafir. Ya. Lalu kita juga dapat melihat lagi bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan dalam sebuah doa kepada murid-muridnya apa yang menjadi harapan seluruh umat Israel yang selalu mereka nantikan sejak zaman nenek moyang mereka di perjanjian lama. Itu bisa kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terkhusus di ayatnya yang ke-10, apa yang diharapkan oleh orang Israel menurut doa ini, yang biasa disebut doa oleh gereja-gereja, disebut doa Bapa kami, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu itu. Apakah Yesus mengajarkan supaya umat Israel meminta agar mereka dinaikkan ke atas atau ke sorga? Ya, apakah mereka mengharapkan itu? Tidak, jelas tidak. Yesus tidak mengajarkan kepada mereka untuk mengharapkan terwujudnya kerajaan sorga atau kerajaan Allah yang di atas, ya, yang di sorga. Tetapi Yesus mengajarkan agar mereka mengharapkan, datanglah kerajaanmu di bumi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di bumi seperti di sorga. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena Yesus harus konsisten dengan penyataan program janji Allah dalam perjanjian lama kepada orang Israel, yaitu bahwa Allah benar-benar akan mendirikan kerajaan sorga di bumi ini melalui sebuah bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itu secara fisik, ya. Dan perlu kita juga ingat lagi di sini bahwa Yesus kembali meneguhkan harapan orang-orang Israel dalam doa yang biasa yang disebutkan di gereja sebagai doa Bapa kami, khususnya di Matius pasal 6 ayat 13, bahwa Tuhan Allah yang mempunyai kerajaan itu untuk sampai selama-lamanya, ya. Jadi sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam program perjanjiannya dengan nenek moyang mereka, nabi-nabi perjanjian lama, imam-imam, dan raja-raja Israel. Nah, selanjutnya kita akan melihat dan mengetahui lagi bagaimana sikap Yesus waktu itu, bahwa dia tidaklah merasa keberatan dengan kemeriahan penyambutan orang-orang Israel yang mereka lakukan kepada Yesus, untuk di mana mereka menganggapnya sebagai raja mereka secara fisik, ya, sesuai dengan pengharapan yang mereka nantikan akan hadirnya Sang Mesias, ya. Untuk itu mari kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Kemudian ayat 9,
ayat 10, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang akan datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Terkhusus di ayatnya yang ke-9 ayat 10, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara, seandainya Yesus menyadari bahwa dirinya hanya seorang Raja Israel dalam arti secara rohani saja, bukan secara fisik, kenapa dia tidak keberatan atas sikap orang-orang Israel yang menyambutnya juga dengan kemeriahan secara fisik? Ya, tetapi Yesus menerimanya sebagai tanda kecil penghormatan mereka kepada Raja mereka. Dan hal itu sesuai dengan program janji Allah kepada Israel, yang mana Israel di masa mendatang akan dipenuhi dengan kemewahan dan kemuliaan baik secara fisik maupun secara rohani di tengah-tengah dunia ini. Dan itu persisnya, hal itu akan digenapi secara penuh pada masa ketika Yesus nanti, ketika ia datang kedua kali pada saat ia turun langsung ke bumi ini. Ya. Nah, lalu bagaimana sikap Yesus waktu itu terhadap bait suci Yerusalem sebagai pusat peribadatan bangsa Yahudi? Mari kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 47 dikatakan, ya, judul perikop di sini adalah Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 47, tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Waktu itu Yesus tetap menguduskan bait Allah. Meskipun bait Allah yang sebenarnya itu adalah diri Yesus Kristus sendiri, tetapi karena Yesus datang untuk menggenapi aturan dan peraturan daripada hukum Taurat, maka Yesus pun melakukan semuanya itu. Ya. Nah, jadi apa kesimpulan kita untuk pelajaran firman Tuhan untuk sesi yang kelima tentang doktrin gereja kerajaan dan gereja tubuh Kristus ini? Bapak Ibu Saudara, bahwa dari semula orang Israel itu secara bangsa diciptakan Allah sebetulnya adalah untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan bahwa tidak ada dari nabi-nabi, raja-raja atau imam-imam Israel yang berpikir bahwa janji perjanjian baru atau New Covenant itu ditujukan kepada mereka itu sebagai bangsa khusus milik Allah akan benar-benar dihapuskan atau ditiadakan. Mereka tidak ada yang pernah berpikir seperti itu. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu adalah milik daripada bangsa Israel. Perjanjian kontrak antara Allah dengan bangsa Israel. Dan meskipun pada kenyataannya belum terwujud program Allah bagi bangsa Israel, yaitu penerapan daripada perjanjian baru itu sendiri seperti itu, namun yakinlah bahwa suatu saat nanti Allah akan memulihkan keadaan mereka sebagaimana janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, kepada nabi-nabi Israel sebagai perjanjian yang kekal dan mengikat untuk selama-lamanya. Hal itu akan diwujudkan. Dan bagi kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, saat ini sebagai jemaat tubuh Kristus yang ditempatkan bersama Yesus kepala tubuh yang diposisikan di atas, yaitu di dalam sorga, tidak akan mengambil bagian, tidak akan mengambil bagian dalam hukum Taurat sebagai perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru yang untuk bangsa Israel. Namun kita sangat bersyukur karena Allah telah menyediakan yang terbaik di dalam Kristus Yesus bagi kita, ya. Dan Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang tersimpan di dalam sorga, karena kepada kita sebagai tubuh Kristus telah ditetapkan bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga, bukan di bumi yang baru. Kepada kita telah dikaruniakan firman kasih karunia Allah sebagai sebuah sistem atau jalan kehidupan iman kita yang baru, yang berkenan kepada Allah hingga saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman kasih karunia Tuhan yang luar biasa memberkati kehidupan kami.
Dan biarlah kami terus semakin setia kepada kebenaran firman-Mu, dan kami masuk kepada kedalaman seluruh kebenaran Allah yang dapat menolong kami, memperlengkapi kami untuk lebih lagi mengasihi-Mu dan mengasihi semua orang. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah diberitakan benar-benar memberkati kehidupan banyak orang, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah pesan firman Tuhan kali ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sampai bertemu lagi di sesi ke-6 pembahasan doktrin gereja kerajaan dan gereja tubuh Kristus yang berikutnya bersama saya Pendeta Charles Mamora. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.